Saudara, saya percaya inilah hari-hari di mana Tuhan bergerak, berdiam. Saudara menantikan dan sangat kuat memerintah di antara kita. Saudara, pada waktu Tuhan ada di antara kita, pada waktu Tuhan bergerak bersama kita, pada waktu Tuhan memerintah di dalam dan bersama kita, saudara, kita harus tahu bahwa kita harus belajar melibatkan Dia, mendengarkan Dia, memperhatikan Dia. Saudara, lebih daripada waktu sebelumnya. Saudara, Dia Tuhan yang layak mendapat segala atensi, segala hormat, segala cinta, dan segala respek. Saudara, dan seringkali kita tidak pernah sadar Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga akibatnya kita melakukan apapun semau kita. Saudara, kita juga tidak punya ekspektasi yang besar. Sekali waktu saudara, saya pergi sama beberapa orang dan saya tanya, kamu mau makan apa? Saudara, mereka orang-orang yang sangat sederhana. Saudara, dan hari itu saya pengen sekali mengajak mereka pergi makan. Dan saya berkata, kamu mau makan apa? Saudara, dan mereka bilang, batasannya apa, Bu? Saya bilang, no limit. Pilihlah restoran yang kamu tidak pernah bisa masuki, yang kamu pernah impikan. Dan saya bilang, pilih. Saudara, dan yang ajaib, mereka berkata, nasi uduk aja, Bu. Saya bilang, nasi uduk? Iya, Bu, mahal buat saya. Ya. Jadi saya gak pernah. Saudara, nasi uduk di tempat itu memang sekitar 20.000 satu porsi. Saudara, tapi seluruh hati saya berkata begini, saya ada di tengahmu. Saya ada untuk memberi. Dan saya pengen kamu masuk ke tempat yang lebih dari itu. Saudara, saya sudah siapkan lebih dari nasi uduk yang seporsi 20.000. Komplit. Saudara, saya siapkan kalau saudara bilang, Bu, sekali-sekali ke hotel yuk. Bu, sekali-sekali saya pengen makan Tony Roma misalnya ya, steak. Saudara, saya merindukan itu. Karena saya sedang ada di tengah-tengah mereka. Tapi saudara, ternyata mereka tidak pengen itu. Saya coba tawarkan. Saya bilang, steak gimana? Dia bilang, enggak lah, Bu, saya ini orang Indonesia gak suka steak. Saudara, saya coba tawarkan. Mau ndak nyobain sekali-sekali ke restoran mahal? Saudara, dan dia bilang, enggak, Bu, saya pakai bajunya jelek, gak enak masuk restoran itu. Ternyata saudara, ada begitu banyak blok di mental kita yang membuat dia tidak ngerti bagaimana menangkap kesempatan. Ibu Iin ada di tengah-tengah mereka. Ini belum Tuhan, belum presiden, baru Ibu Iin ada di tengah-tengah mereka. Saudara, mental bloknya, saudara, membuat mereka memilih, saudara, yang biasa mereka terima. Mungkin yang sedikit lebih mahal, sedikit lebih besar dari yang biasa mereka terima. Tapi bukan yang biasa saya terima, bukan yang biasa saya nikmati. Saudara bisa ngerti?
Kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita, pilihannya dua. Tuhan yang harus turun dan Tuhan menjadi, saudara ya, harus mengikuti kita. Dia harus cukupkan dengan standar nyanyi yang seperti kita. Dan kita berpikir udah cukup kok. Udah getar-getar. Saudara kita juga mintanya berkata, Tuhan kasih aku 5 juta sebulan sudah cukup. Kita juga mintanya, Tuhan pakai aku. Supaya kalau aku melangkah, aku bersaksi, orang mendengar kesaksianku sudah cukup. Saudara, itu permintaan adalah sama seperti saudara minta nasi uduk. Yang seporsi memang komplit sama ayam, sama tahu, tempe. Saudara ya gorengan 20.000. Tapi saudara tidak sedang minta apa yang biasa Tuhan sediakan, Tuhan nikmati, dan Tuhan punya, dan Tuhan pengen berikan buat saudara. Bisa ngerti? Tuhan sedang ingin saudara jalan, dan orang di kiri dan kanan saudara sembuh dan rebah. Saudara, Tuhan ingin saudara angkat-angkat, dan semua orang dalam hadirat Tuhan rebah. Tuhan ingin sebuah pujian yang sampai saudara bertemu muka dengan Tuhan. Saudara, Tuhan pengen cerita tentang surga, cerita tentang yang ilahi. Saudara, tetapi seringkali blok di otak kita membuat kita harus turun. Sampai Tuhan yang berkata, oke Lana, ya, kamu pengen apa? Oke. Pengen cuma sebulan 3 juta? Oke. Kamu cuma pengen apa? Kalau kamu bersaksi orang diberkati? Oke. Kamu pengen cuma apa? Kamu pengen cuma bisa ngajar dengan baik? Oke. Saudara, orang itu, akhirnya saya duduk makan nasi uduk 1 jam dan pulang. Karena saya tidak temukan semua passion saya bersautan dengan dia. Ini contoh yang kedua. Saudara, ada orang, saudara dia datang dari luar kota. Saudara, dan dia duduk di ruang tamu saya. Saudara, dan dia langsung exciting banget. Dia bilang, aduh akhirnya saya ada di tempat Bu Iin. Ya. Saudara, excitingnya kayak ketemu presiden menurut saya. Karena saudara dia exciting banget. Saya bilang, aduh Bu, saya itu bertahun-tahun cuma dengerin khotbah. Saya bertahun-tahun kangen banget. Saudara, kemudian saya nanya begini, Bu, Ibu pengen apa? Saudara tahu jawabnya apa? Foto sama Ibu. Maka fotolah kami. Saudara ya. Setelah foto dia bilang, aduh sudah lega saya. Aduh akhirnya saya bisa foto sama Bu Iin. Waktu saya tanya, Bu, Ibu mau tahu tentang apa? Mumpung saya sudah sediakan waktu, bayangin ya. Dia itu saudara dari luar kota. Saudara dari luar pulau. Saudara, dia minta jadwal sama saya 3 bulan di muka. Saya sediakan waktu 2 jam sama dia. Dan dia cuma sibuk senyum-senyum. Udah foto, asik. Saudara, dia bilang, boleh pasang di PP gak Bu? Saya cuma bilang, boleh sehari.
Dia tanya, kenapa? Saya nggak suka orang mengkultuskan. Saya nggak suka. Saudara bayangin ya, saudara itu jemaat di A. Misalnya di gereja A. Kemudian saudara nggak pernah pasang PP pendeta lu. Terus saudara pasang PP sama saya sebulan. Maka mendadak pendetanya benci saya. Nggak ada alasan. Benci saya cuma karena apa? Cari perkara. Tapi orang nggak mau ngerti. Saudara, akhirnya saya kasih dia 2 jam. Saya berkata saya mau 2 jam. Saya mau cerita semua hasrat saya. Saya mau cerita tentang kegerakan. Saya mau cerita tentang saudara, tentang Yesus yang Tuhan katakan. Tentang surga. Saudara, percayalah. Apa yang saya cerita sama saudara di mimbar ini tidak pernah sampai 50%. Dari apa yang saya tangkap dengan Tuhan. Apa yang saya dengar. Apa yang saya lihat. Apa yang saya rasakan getarannya. Tapi saudara, dia cuma bilang apa? Terima kasih ya Bu, sudah foto. Dan mereka pulang. Ini belum Tuhan, Ibu Iin di tengah mereka. Dan mereka cuma mengharapkan foto. Saudara bisa ngerti? Tuhan di tengah kita. Dan apa yang saudara harapkan? Kalau di depan 7 tahun ini, Tuhan di tengah kita. Tuhan berjalan dengan kita. Tuhan memerintah dalam kehidupan kita. Tuhan mau bisnis sama kita. Tuhan mau mengajar kita. Apa reaksi saudara? Saudara minta foto sama Tuhan. Iya, asik. Tadi saya rebah loh. Itu sama foto. Bukan soal itu. Bukan soal itu. Saya berdoa pagi hari ini menjadi sebuah perenungan buat setiap saudara. Kalau Tuhan di tengah saudara, Tuhan di tengah kita. Apa yang saudara harapkan? Saudara dan saya pagi hari ini kasih beberapa hal. Kalau Tuhan di tengah kita, saya berharap ini membuat kita sedikit, saudara, dan apa yang saya tulis, apa yang saya katakan pagi ini, apa yang saya bacakan, saudara, ini hanyalah 1/10. 10% dari sebenarnya sangat banyak. Sangat dahsyat, mungkin gak 10%, 1% dari sangat banyak. Yang saya berharap membuat ekspektasi kita lebih besar. Lebih besar. Saudara, Yesaya 45 ayat 8 berkata, dari langit kuturunkan kemenangan seperti hujan. Saudara, pada saat Tuhan mulai turun, maka yang pertama dia kasih kemenangan buat setiap kita. Saudara, menang dalam soal kehidupan kita, menang dalam kedagingan kita, menang dalam semua urusan kita. Saudara, menang, saudara, terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita mulai take over segalanya. Dia bilang dari langit kuturunkan kemenangan seperti hujan. Saudara bisa bayangin gak kalau yang namanya kemenangan seperti hujan? Saudara, itu meliputi dunia, bisa meliputi area yang sangat besar. Dari mulai rintik-rintik bisa sampai hujan kuat. Sampai orang gak bisa lihat. Karena semua hujannya sangat-sangat rapat. Pernah saudara alami itu? Dan saudara bisa bayangin ya. Saudara gak bisa lihat masalah.
Saudara tidak bisa lihat kondisi yang lain. Saudara tidak bisa lihat saudara yang namanya kelemahan. Karena saudara penuh tiap hari, tiap detik melihat sebuah kemenangan. Bisa tidak hatimu berkata, wow. Sekali lagi, simple ya. Tuhan di tengah kita. Saudara pengen foto atau pengen apa? Saya berharap saudara ilustrasi saya. Saudara tangkap dan renungkan. Saudara dikatakan membuka diri. Saudara seberapa engkau membuka diri? Kalau hujan itu datang, kita bisa sembunyi. Kita bisa pakai payung. Atau kita bisa lari keluar. Membuka diri dan main. Saudara dengan senangnya. Seberapa engkau membuka diri? Seberapa? Saudara dikatakan lalu menumbuhkan keselamatan. Saudara, bisakah engkau lihat hari-hari ini sedang tumbuh keselamatan? Saudara sedang tumbuh keselamatan atas Indonesia. Amin. Sedang tumbuh keselamatan atas seluruh dunia. Sedang tumbuh keselamatan untuk keluargamu. Seberapa engkau lihat ini? Saudara, dan kebebasan. Kemarin padahal saya sudah siapkan ini sejak hari Selasa. Karena Tuhan sudah bicara ini sejak hari Selasa. Saudara, dan kemarin pada waktu kita buat di depan 777. Saudara, beberapa orang menulis kepada saya apa yang mereka lihat. Saudara, dan saya bersyukur. Setiap kali acara seperti itu ada banyak yang lihat. Jauh lebih banyak dari apa yang sebenarnya bisa diceritakan. Saudara, Ibu Deborah melihat gulungan-gulungan saudara pelangi. Saudara, bahkan beberapa orang melihat yang sama. Saudara, gulungan-gulungan emas mulai turun. Saudara, beberapa berkata itu beberapa menempel di badan saya. Saudara, tetapi ada seorang yang SMS lain. Saudara, dan dia berkata, saudara, Bu, saya melihat jutaan orang yang diikat. Jutaan orang yang sudah dibawa ke pembantaian. Mereka yang sudah diseret menuju ke alam maut. Tiba-tiba mereka mengalami kelepasan. Tiba-tiba semua rantainya lepas. Tiba-tiba semua tutup yang menutupi muka mereka dengan belenggu dengan kain hitam dikoyakkan. Dan mereka berbalik arah. Saudara, kebebasan. Kebebasan. Kalau saudara bisa mengerti ini, pulang saudara berkata, Tuhan, aku klaim kebebasan buat anakku, keluargaku, suamiku, tetanggaku. Karena Tuhan ada di tengah kita. Amin. Dia berkata, aku Tuhan yang membuat itu terjadi. Saudara, bukan orang lain. Tuhan bilang, aku Tuhan. Saudara, mungkin itu bedanya saya, saudara ya, dengan banyak orang lain. Saudara, berapa kali saudara saya ini jalan sama, sekali lagi ini ilustrasi. Saudara, jalan dengan beberapa orang yang saya cintai. Saudara, dan begitu saya jalan, saya nanya, saya ini lagi pengen ngasih kalian. Sekali lagi Ibu Iin di tengah mereka. Saudara, dan saya bilang, ayo dong beli, cari apapun. Saya gesek. Saudara, saya ini tetap perempuan. Dan ada hari-hari tiba-tiba enggak tahu kenapa mood belanja saya keluar. Ya, saudara harus tahu
Kalau saudara mengenal Bu Iin, tiba-tiba Anda tahulah ada tanda-tanda mood belanjanya keluar. Nah, dan Ibu Iin ada di tengah kalian, itu enak saudara. Kalian bisa minta apa saja. Nah, tapi senangkan hati saya. Kalau saya lagi mood belanja, ketemunya orang bikin jengkel, ya udah, nggak usah deket-deket. Saudara, tapi kalau saya lagi sangat bersuka cita, tiba-tiba mood belanja saya keluar. Saudara, saya tanya, saya ini sangat pengen. Saudara yang ajaib. Saudara, orang-orang yang di dekat saya itu selalu mukanya gini. Apa ya? Gak apa-apa lah Bu, gak usah. Udah Bu, udah cukup, gak usah. Saudara, wajah mereka itu ya, kalau bahasa saya membuat saya ilfil. Tahu ilfil? Hilang feeling. Dan tiba-tiba semangat saya belanja hilang. Terbang lenyap entah kemana. Saudara, tiba-tiba saya gak punya mood. Dan saya bilang pulang aja yuk. Kenapa ndak ada muka? Wajah yang berkata wow. Tapi saya pernah pergi sama satu anak. Saudara, anaknya masih kecil. Saudara, waktu itu keponakan jauh saudara ya. Dan saudara dititipkan dan saya bawa, waktu saya bilang gini, kamu mau apa? Saudara, dia matanya itu bisa membinar dan berkata gini, benar, boleh, boleh. Benar, boleh, boleh. Saudara, dia bilang, tante, saya pengen tas baru. Saudara, ini anak. Dan tanya lagi, tas baru boleh? Boleh. Tante, saya gak punya sepatu. Boleh? Boleh. Saudara, hari itu anak ini minta 3-4. Dan saya masih tanya, apa lagi? Saudara, seberapapun anak itu minta. Dia minta tas. Dia minta sepatu baru. Dengan mata yang membinar. Maaf ya saudara. Permintaan dia mau ditambah 10 lagi. Saya masih sangat enteng. Gesek kartunya. Bisa ngerti gak sih? Saudara, tas itu berapa? 50.000. Sepatu yang dia pilih 150.000. Saya masih bisa gesek. Saudara, masih enteng buat saya. Dibanding membiayai dan menopang Mahanaim. Saudara ya. Aduh, itu kagak kerasa. Maaf ya saudara ya. Kagak kerasa. Saudara, dan saya lihat binar matanya. Saudara, itu sepanjang jalan nenteng tas itu sembari begini. Tante terima kasih ya. Hehehe. Tante terima kasih ya. Hehehe. Saudara, saya itu jujur ya. Saya merasa sangat bahagia. Sampai saya ngomong gini, kenapa ya anak gua gak pernah begini ya. Saudara, sangat bahagia. Pernahkah saudara mengerti hati Tuhan? Waktu Tuhan bilang minta, maka aku berikan kepada. Saudara, ini terlalu sopan. Sehingga setiap kali saudara disuruh minta, saudara berkata, roh pengertian. Oke, itu dari dulu lu minta. Saudara minta dan saudara dengan wajah gini, biar kehendakmu terjadilah gitu ya. Saudara tahu wajah dua anak saya ya, Joshua sama Stephen, kalau mama bilang ini, Josh, kok minta, mama tuh pengen banget, jadi mama nih pengen beliin, pengen ngerasa mama gitu loh. Gitu ya. Terus jawabnya gini, gak usah lama, gak butuh apa-apa juga. Itu seumur hidup pandangan mata seperti itu. Saya bilang ini nasib.
Ya saya tahu mereka ajaib, mereka kerja, mereka menghasilkan uang. Saudara, dalam soal itu saya bangga 100% sama anak saya. Tapi kalau dalam hal saya tenteng mereka atau mereka ulang tahun dan saya pengen lihat sekali saja binar mata mereka. Saya jujur loh sama saudara, gak pernah. Gak pernah. Mereka akan selalu bilang, sudah ada semua kok Ma, gak usah Ma. Gak pernah. Dan saya berkata gak apa-apalah, itu bagian dari bahagianya punya anak yang bisa kerja. Sehingga gak perlu apapun dari kecil. Mereka gak pernah minta apapun. Satu sisi saya bangga dengan itu. Tapi satu sisi saya sangat merindukan binar itu. Tapi yang saya ngomongin bukan Ibu In ya. Jangan habis ini datang ke saya, Bu minta. Nah. Sorry, hari ini gak mood belanja. Saudara, yang saya ngomong pernah enggak? Ada binar mata itu buat Tuhan. Saudara, itu mungkin yang membuat saya berbeda dari semua hamba Tuhan yang lain. Saudara, karena seringkali saya dengan binar mata saya berkata, Tuhan, saya pengen lawatan. Tuhan, saya pengen lihat yang namanya kegerakan. Saya pengen lihat yang namanya Kau sekali lagi sediakan dan buat keajaiban. Saya berdoa, biarkan Tuhan hari ini Dia di tengah-tengah kita. Dia jalan sama kita. Dia sedang berkata, nak, minta yang seperti kapasitasnya Tuhan. Bisa ngerti? Saudara, banyak sekali yang rendah hati, tahu diri dan sangat ajaib. Saya tahu. Karena setiap kali saya ajak saudara, saudara selalu minta yang sederhana. Saya ini banyak sekali ngajak guru-guru, ngajak banyak orang. Saya selalu bilang ini, yuk kamu mau makan apa? Selalu jawabnya yang sederhana aja. Yang ibu mau. Saudara dalam hati bilang ini, yang gua mau mah gak usah nanya lu. Dan ada banyak orang setiap kali Tuhan tanya, kamu mau apa? Jawabnya apa? Biar kehendakmu terjadilah. Rohani sih. Rohani. Tapi gak nyaut. Bisa ngerti saudara? Rohani. Tapi gak ngetarin hati Tuhan. Rohani. Baik. Tapi gak bersautan dengan deep call atau deep. Dengan semua. Dengan semua yang dia katakan. Saudara, dan dia berkata, aku Tuhan yang membuat itu terjadi. Saudara, dalam bahasa lain dia berkata begini, nggak usah lu pikirin uangnya. Nggak usah lu pikirin kayak apa caranya. Nggak usah kamu takut bagaimana itu bisa terjadi. Aku Tuhan yang akan buat itu terjadi. Bagianmu minta. Bagianmu lari kepadaku. Bagianmu dengan mata yang berbinar-binar bilang, ayo Tuhan, let's go. Let's go. Saudara, dari ketiga anak Pak Yusak, saya berdoa dengan saya cerita, saudara bisa ngerti. Karena kita itu terlalu rohani sampai gak bisa ngerti kadang-kadang. Ya. Saudara, dari tiga anak Pak Yusak, saudara, saya paling dekat. Saya paling, saudara ya, disayang katanya. Sebenarnya saudara Pak Yusak jelas menginginkan anak-anak lelakinya bersautan dengan dia. Tapi ada sesuatu yang beda. Saudara, setiap kali nih ya,
waktu kita kecil. Saudara Pak Yusak misalnya bilang begini, yuk berenang. Saudara ya. Saudara dan begitu sampai ke kolam renang, saudara yuk berenang. Itu aja saudara, saya ini enggak tahu kenapa. Kalau diajak sama Pak Yusak saya selalu bilang gini, ayo wow. Saudara tapi dua adik saya gini, berenang. Lagi males Pak, lagi pengen main sama temen. Tapi mereka akhirnya ikut. Gaya badan mereka gak pernah antusias. Saudara Pak Yusak sering ajak saudara ke bengkel. Saudara Pak Yusak itu senang bongkar mobil, liatin mobil. Dan Pak Yusak ngomong gini, saya ke bengkel. Saudara saya ini anak perempuannya yang bilang gini, Pak aku ikut. Terus kemudian papa saya ngomong gini, ngapain lu ke bengkel? Saya bilang, pokoknya saya mau belajar, saya mau tahu. Saudara dan saya lihat binar matanya. Dia enggak minta ditemenin ke bengkel. Saya gak usah tahu. Tetapi binar matanya bersautan. Pada waktu saya suka dengan apapun yang dikerjakan. Tapi dua adik laki saya bilang, Papa mau ke bengkel, dadah. Saudara kemudian papa saya nyindir. Dia ngomong begini, kalian itu kan dua-duanya udah nyetir. Nah dua-duanya kami bertiga itu udah diajarin nyetir karena saking ayah saya itu suka sekali. Maka kami semuanya nyetir. Saudara ya, ini anak-anak boleh minta sama orang tuanya. Tapi jangan bilang karena ajaran Bu Iin. Kami itu semua nyetir mulai umur 10 tahun. Saudara kami badannya cukup tinggi-tinggi. Jadi begitu umur 10 tahun kami semua belajar nyetir. Dari motor sampai mobil saudara ya. Saudara cuma saya yang gagal. Saya naik belajar motor jatuh sekali saudara. Dari sini sampai ke sini keseret motor. Saudara dan sejak itu saya tidak menyentuh motor sampai hari ini. Jadi kalau saudara tanya, saya satu-satunya dari anak Pak Yusak yang gak bisa naik motor. Kalau ngelihat motor udah teringat bagaimana motor menyeret saya saudara ya di pasir. Saudara kami bisa nyetir semuanya. Jadi Pak Yusak nyindir begini. Kalian itu ya bisa nyetir. Tapi buka tempat bensin, buka ban aja gak bisa. Dia nyindir. Dia mau nyindir bilang begini. Belajar dong apa yang aku tahu. Tapi anaknya, ya nanti kalau ada masalah telepon papa. Udah selesai. Gak pernah bersautan. Never. Saudara dan hari ini saya mau bilang Tuhan yang sama. Waktu Tuhan bilang, ada kemah Daud. Berapa banyak dari kita yang bilang, Tuhan kemah Daud itu apa? Harganya berapa? Tuhan, Tuhan mau kasih kita 1 triliun ya. Lalu kita bilang, kemah Daud, oke Tuhan. Ya, another proyek. Capek. Dia tidak temukan binar. Dia tidak temukan iman. Dia tidak temukan hati. Yang berkata, aku tahu Tuhan yang mengerjakan. Saudara di depan 7 tahun ini. Saudara hatinya pengen memberi makan seluruh dunia. Saudara Jokowi sudah undang banyak orang. Saya dengar dari banyak orang, tidak dengar 1-2. Dan Jokowi bilang dalam 2 tahun Indonesia harus jadi lumbung pangan dunia. Aneh dia pakai kata istilah persis sama. Lumbung pangan dunia. Saudara, tapi pernah saudara berkata, Papa, wow itu hatimu. Saudara seberapa mata binar kita. Saya ini suka masak. Biar bagaimana karena ibu saya suka masak.
Saya suka masak, saya tahu secara global semua jenis masakan. Saudara, dan saya suka sekali sebenarnya cerita sama Ruth ya tentang masakan, kafe, restoran yang canggih, yang unik-unik. Dulu nih saudara, kalau saya cerita gini, Ruth di sana gitu, dia bilangnya begini, Bu, saya emang gak bisa begitu Bu, susah, selesai. Saudara, bagaimana nanti itu terjadi? Tuhan yang mengerjakan, amin. Tapi punyakah mata? Punyakah sorot mata? Bisakah saudara berkata waktu Tuhan bilang, aku pengen kasih makan seluruh dunia gratis. Saudara berkata, yes, sepakat. Uangnya dari mana? Terserah Tuhan. Itu masih terlalu gampang buat Tuhan. Sama seperti kalau saya bilang ke anak kecil itu. Pilih. Dia pilih 4 benda. Dia pilih tas, sepatu, dia pilih kaos kaki, dia pilih ballpoint. Itu terlalu murah buat saya. Bisa enggak saudara ngerti? Kalau Tuhan bilang, nak, maukah kamu masuk dalam pelayanan? Bangun yang kamu mau. Lakukan yang... Saudara, enggak usah saudara mikirin. Bangun gedung. Bisa enggak saudara ini membinar dan berkata yes. Papa kita di surga bilang itu terlalu murah. Tapi adakah kau temui passion, getar, tatapan mata. Dia yang melakukan. Dia yang melakukan. Mari kita teruskan. Ini baru 1 ayat nih saudara. Saudara, Yesaya 45 ya, ayat 12. Aku yang menjadikan bumi, yang menciptakan manusia di atasnya. Tanganku yang membentangkan langit. Tuhan ini lagi ngomong tentang kapasitasnya. Ya. Aku yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saudara, dan exactly kata tentara di sini. Saudara, dalam bahasa aslinya juga malaikat. Tapi juga pasukan umatnya. Saudara, Tuhan bilang, nak, kamu gak tahu siapa. Mamamu, istilahnya ya. Saudara, tantemu. Itu siapa? Saya pernah, ini kejadian. Nah, waktu itu pada Joshua sudah universitas. Saudara, terus kemudian dia ulang tahun. Hari itu saya bilang jalan sama dia sama Stephen. Saya bilang begini, berapa tahun yang lalu itu. Kalian beli jam lah. Jam itu tanda masa. Biar kamu pegang masa di tanganmu. Biar jam itu jadi lambang antara Tuhan dan kamu memasuki masa yang baru. Saya bilang beli jam yang bagus. Jam anak muda yang keren. Mama bayar. Saudara, terus dia bilang batasannya. Saya bilang beli aja. Beli pokoknya yang kamu suka. Mama bayar. Saudara, dan kemudian mereka lihat jam waktu itu. Kali lagi jangan ngiri ya. Saudara, dan Joshua lihat jam harganya itu 7 juta. Saya masih ingat. Saudara, dan dia itu bisik-bisik sama saya. Mama punya uang. 7 juta kali 2 itu 14 juta loh. Mama punya uang. Saya tuh senyum, saya bilang, Jos, kamu pikir mamamu itu kayak apa? Dia bilang, ya kan uang mama sering kali buat Mahanaim. Mama punya uang. Terus saya klik BCA, sudah tahu ya, saldo. Saya tunjukin nih. Dia bilang, ya katanya ya. Tahu segitu mas saya beli yang mahal. Katanya ya, lebih lagi. Saudara, lihatin maksudnya begini. Ini bukan mau pamer uang. Bahkan anak saya
bisa enggak tahu seberapa saya bisa berkati dia. Bisa ngerti saudara? Dan ada jutaan anak Tuhan. Enggak pernah tahu seberapa Tuhan bisa berkati engkau. Saudara dengan maksud rendah hati berkata seperti Joshua, Tuhan kamu punya uang. Tuhan bilang, menghina banget ya pertanyaan. Saudara, saya berdoa. Saudara ngerti. Sampai Tuhan ini perlu ngomong begini, aku loh nak. Aku ini yang menjadikan bumi, menciptakan manusia. Aku memberi perintah kepada seluruh dunia. Supaya kita aware siapa Tuhan yang di tengah kita. Siapa Allah yang di tengah kita. Saudara Yesaya 45 ayat 14. Ini masih sedikit karena Tuhan di tengah kita. Beginilah firman Tuhan. Hasil tanah dari Mesir, segala laba dari Ethiopia, orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya akan pindah kepadamu. Amin. Menjadi kepunyaanmu. Amin. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau. Katanya, hanya di tengah-tengahmu ada Allah. Tidak ada yang lain di samping dia. Tidak ada Allah. Amin. Yang amin cuma sepertiga. Aduh, saya tidak tahu bagaimana caranya membuat saudara bisa berkata, wow. Seberapa Tuhan bisa jalan di antara saudara. Dan saudara ini saudara yang Tuhan ngomong tuh begini ya. Zaman itu ini adalah negara yang paling ditakuti. Negara yang paling gede. Negara yang paling kaya. Dan Tuhan bilang semua itu ya punya yang kamu bilang bagus yang paling lu takutin. Itu is yours. Kalau sekarang nih Tuhan ngomong gini. Lu mau lihat siapa? Konglomerat siapa? Sebutin. Aku bisa buat semua itu pindah kepadamu. Itu Tuhan di tengah-tengah kita. Itu Tuhan di tengah-tengah kita. Saudara dan dia bilang. Dikatakan ayatnya bilang. Mereka ini tentara yang sangat ngeri. Ya. Dibilang mereka itu akan dirantai. Tuhan yang merantai. Mereka akan sujud. Dan mereka akan membujuk engkau. Ini cerita sedikit. Kecil. Belum totally penggenapan. Saudara. Cuma contoh. Saudara pada waktu itu. Saudara ya. Saya harusnya salah satunya masuk mulia. Saudara saya harusnya masuk mulia. Dan pada waktu awal saya pulang dari Belanda. Saya salah satu di interview sama mereka sebagai pegawai. Jelaslah kita ketemu, kita menghormati, kita sopan. Saudara ya. Dan kemudian saya bahkan tidak bisa ketemu dengan bos yang di atas. Saudara saya cuma ketemu dengan bos yang saudara ya mungkin tingkat 3 dari bawah. Pegawai baru. Bagian personalia yang ketemuin saya. Saudara dan kemudian saya pilih Tuhan, saya lepaskan. 5 tahun kemudian, masih 5 tahun yang lalu saudara. Saudara Natal. Dan pada waktu Natal saudara ya, mereka minta saya. Saudara semua bosnya dari yang punya sampai yang paling kecil duduk di depan saya. Terus kemudian saudara tahulah saya bawain firman. Dan pas saya bawain firman mereka dengerin. Angguk-angguk ya Tuhan ngomong begini. Enak mana? Seharusnya lu jadi pegawai yang nunduk-nunduk begini. Begitu kamu jadi pegawaiku. Lu jejer dari yang
paling tinggi, yang owner sampai yang paling bawah. Lu khotbahin. Saudara bilang, berdiri, mereka berdiri. Duduk, duduk. Maju, maju. Betul gak? Saudara yang lebih lagi itu, habis itu mereka berkata beberapa, tolong mintain izin ya, buat saya konseling pribadi. Saudara, dan minta didoakan masing-masing. Saudara, dan saudara tahu semua masuk kamar antre sama saya. Ya, saya duduk di kamar bos. Ya, terus kemudian saudara mereka datang, sampai bosnya datang ngomong gini, Bu, salam. Ya, saudara ya. Dan bukan cuma itu. Saya daftar di 3-4 perusahaan. Saudara, waktu itu saya sama di tempat yang lain juga. Saya diterima sama nomor 3 lah dari bawah. Salah satu dari perusahaan itu kemudian pada waktu masa Krismon kolaps. Saudara, dan mereka dalam masalah besar. Saya masih ingat. Mereka telepon saya sehari 5 kali. Membujuk saya untuk ketemu. Jam berapapun. Mau jam 5 sore, jam 6. Karena bos mereka kalau Tuhan tidak tolong akan masuk penjara. Saudara, dan itu owner tertinggi. Saya waktu itu sibuk banget saya. Mereka begging, membujuk-bujuk. Akhirnya saya temuin jam 9 malam. Saya masih ingat. Dan waktu saya temuin, saya doakan. Tuhan bilang dengan sangat jelas. Memang lewati masuk penjara sebentar. Tapi tidak sampai setahun bulan. Kamu akan Tuhan tolong. Dan dia benar-benar, ini bos besar. Saudara owner. Dia masuk penjara 6 bulan. Saudara, buat menggantikan anaknya. Saudara, sebenarnya anaknya. Tapi memang perusahaan itu anaknya semua yang jalanin. Tapi perusahaan itu memang masih pakai namanya. Jadi dia waktu itu usianya 70 tahun. Dia yang memilih masuk penjara 6 bulan. Tapi kemudian Tuhan tolong mereka. Saudara, waktu saya lihat itu Tuhan bilang, benar kan? Kamu pilih aku. Semuanya. Semua. Ya, akan datang. Dan mereka akan minta membujuk engkau. Saudara, saya punya banyak hal kesaksian. Ada hal-hal yang saya tidak bisa ceritakan. Nama-nama yang sensitif. Tapi apa yang ditulis selalu ya dan amin. Selalu ya dan amin. Persoalannya seberapa engkau. Dengan mata yang sangat menginginkan. Deep call unto deep. Berkata ya Tuhan. Semua akan pindah. Karena satu hal, bukan karena yang lain. Karena ada Tuhan di tengah kita. Cuma karena itu. Karena ada Tuhan di tengah kita. Saudara, karena itu menyembahlah dengan berbeda. Saudara, menarilah dengan berbeda. Saudara, caramu bersikap harus berbeda. Karena ada Tuhan di tengah kita. Dan sekali lagi 7 tahun ini. Tuhan bilang, nak, ayo jalan sama aku. Ayo jalan sama aku. Sekali lagi nih saudara. Ada nih ilustrasi lagi supaya saudara ngerti. Saya berharap saudara mudeng. Nah ya. Saudara bisa ngerti ilustrasi tadi. Kalau saudara ini coba renungkan ya selama ini. Saudara punyakah mata yang membinar kalau Tuhan mengajakmu berjalan? Tahukah saudara seberapa kapasitas Tuhan? Nah ini yang ketiga nih saudara. Ilustrasi yang lain supaya saudara ngerti. Saudara, suami saya itu jago badminton.
Ya, sangat jago, juara di Belanda bertahun-tahun. Pada waktu kami pertama kali pacaran, dengan semua passionnya, dia pengen saya ini ikut saudara ke tempat badminton. Dan saudara kalau liburan dia pengen kita main bersama. Tapi saudara baru nih pertama kali ikut saudara ya. Dia bilang yuk main badminton. Setiap kali main badminton saudara ya bolanya keluar. Saya cuma ngambil, dia main lagi. Saudara 4 kali dia coba. Terus setelah itu dia bilang begini, sudahlah nasib kali. Kalau saya badminton lu gak usah ikut ya. Dan selamanya kita gak akan bisa main bareng. Karena kemampuan kita tidak sepadan. Bisa ngerti gak? Dan saudara buat saya kalau dia ajak saya gini, yuk main badminton. Atau yuk lari. Dia kan suka lari saudara dulu. Saya ngomong gini, lari ya. Walaupun saya lari, dia tahu. Seluruh hati dan sel saya memilih tidur. Dan itu kelihatan. Betul? Dia cuma sekali 2 kali sejak itu sampai hari ini. Kami sudah menikah 30 tahun. Saudara 30 tahun. Dia cuma 2 kali ajak saya main badminton dan menyerah. Dia cuma 2 kali ajak saya lari dan menyerah. Kenapa? Kalau lari sama saya, lari 5 langkah, jalan 10 langkah. Tapi bukan itu persoalan terutamanya. Persoalan terutamanya dia lihat bahasa tubuh saya. Bahasa tubuh saya gak pernah menikmati. Gak pernah menikmati. Saudara bisa ngerti? Saudara, ada orang-orang yang sejujurnya ya, saya pernah ajak untuk kerjasama. Tapi seluruh tubuhnya gak menikmati. Saudara, ada orang-orang yang saya panggil untuk masuk PT, masuk misalnya saudara. Saudara proyek besar. Tapi seluruh tubuhnya gak menikmati. Dan itu membuat saya berkata. Mungkin saudara berkali-kali orang berkata, kenapa ujungnya Ibu Iin cuma kerja sama itu, dan sama itu. Karena orang-orang itu menikmati. Yang lain itu beban. Apakah buat engkau Tuhan di tengah-tengah kita itu beban? Atau saudara menikmati? Apa kalau kita nyembah bareng? Saudara itu saudara nikmati. Atau itu beban? Dan apakah saudara ini bisa selera saudara disatukan dengan selera Tuhan? Skill, ekspektasi itu naik. Suami saya pasti tidak berharap untuk saya sejago dia. Tapi setidaknya bersautan. Kemarin waktu di Jepang, saudara ya. Ada tiba-tiba di satu tempat ada meja pingpong, saudara. Iya. Dan begitu ada meja pingpong, saudara suami saya dipanggil, ayo main. Saudara saya tahu, dia main pertama kelihatan dia gak semangat. Kenapa? Gak ada orang yang selevel. Dan kemudian Bu Ida datang. Dan Bu Ida menantangnya, saudara. Saudara mau tahu, suami saya main sama Bu Ida sampai 3 set. Dan suami saya masih kasihan sih sama Bu Ida. Jadi selalu dibiarin menang dulu. Tapi terakhir dia gak rela juga. Jadi selalu kalau udah akhir dihabisin juga. Ujungnya Pak Paul lagi yang menang.
Saudara 3 set ujungnya tetap Pak Paul yang menang saudara ya. Saudara tapi awal-awal selalu dia ngalah. Dia berusaha ngalah. Kenapa? Tapi itu kalau enggak karena sudah malam. Sudah jam berapa ya? Jam setengah 12 kali ya. Saudara tiba-tiba saudara. Seluruh passionnya keluar. Saudara dan beberapa orang bilang ini, Bu main sama Bapak. Dia suruh main apa itu? Double. Saya tahu, saya bilang enggak. Saya main, hilang passionnya. Saya main Pak Paul bisa gini, yuk tidur yuk. Ya. Kenapa? Saya enggak sepadan. Dia enggak berharap saya sejago dia enggak. Tapi sejujurnya begitu dia menemukan Bu Ida, dia senang. Ini sepadan. Walaupun dia pertama-tama dia bilang, saya tahu dari gayanya. Dia mau bilang, menang dulu deh supaya semangat loh. Gitu ya. Cuma Pak Paul juga sama saudara, orangnya nggak pernah rela untuk apa itu, untuk kalah. Jadi udah begitu akhir ya udah dihabisin saudara. Saudara, tapi saudara dia bahagia banget ketemu Bu Ida saudara ya di meja pingpong itu. Yang pria sejujurnya jauh saudara dari Bu Ida. Ada yang lain yang pria-pria main masih jauh saudara dari Bu Ida. Saudara dan saya bisa lihat badan suami saya, senyum suami saya. Dan gak pengen, udah lupa waktu kalau sudah begitu saudara. Karena dulu dia kalau main itu bisa sampai jam 1 pagi kalau dia sudah olahraga. Dan saya tahu diri. Saya bilang jangan pernah gabungkan saya dengan dia. Semua feeling dia jadi ilfil nanti lah saudara ya. Saya tahu siapa saya. Saya main pingpong cuma bisa serve, saudara ya. Ala kadarnya, saudara ya. Saudara nggak bisa beneran pingpong. Saudara, nah saya berdoa. Saudara ini ngerti. Tuhan gak berharap saudara secanggih dia. Tapi bisa gak sih kita ini jadi teman yang setidaknya buat Tuhan itu gak hilang feeling. Gak buat Tuhan bete. Ini bayangin ya kalau Tuhan ngomong begini nih ya. Yuk kita bangun King's Altar. Ya bisa lah. Terus kita bilang Tuhan enggak lah imanku gak nyampe. Kita bangun yang 10 juta aja ya Tuhan. Terlalu low. Terus saudara Tuhan bilang yuk kita bikin doa semalam-malaman. Yang sampai semua orang ke surga. Terus saudara bilang, sejam aja ya. Saya sibuk. Tuhan gak bisa. Saudara dia tidak menemukan yang namanya passion. Saudara kenapa dia tidak bisa bersautan dengan Esau? Karena dia tidak temukan passion. Kenapa dia tidak bisa bersautan dengan Saul? Karena dia tidak temukan cinta. Kenapa dia tidak bisa bersautan dengan Yerobeam? Yang seharusnya dikatakan seperti Daud. Karena dia tidak temukan iman. Kenapa Tuhan tidak bisa bersautan bahkan dengan Silas? Karena dia tidak bisa temukan yang namanya mengejar gigih seperti Paulus. Kenapa dia tidak bisa bersautan, saudara, dengan Yudas? Karena Yudas menyintai uang, bukan menyintai pelayanan. Saudara, ada puluhan ribuan pemusik yang sudah pernah dinaikkan. Tapi kenapa mereka hampir rata-rata berhenti di tengah jalan? Karena Tuhan tidak bisa bersautan dengan mereka. Tuhan tidak bisa bersautan dengan gereja yang memang tidak mengerti
cukup yang rohani. Yang tertata rapi. Tuhan akan beri begitu. Tapi itu bukan dia. Seperti dia berkata sama orang Israel. Aku akan suruh malaikatku berjalan di antara. Aku akan suruh nabiku. Dan titik kekesalannya 400 tahun dia berdiam. Tapi hari ini Tuhan bilang, saudara mau di Tuhan diam. Saudara mau nabinya. Saudara mau malaikatnya. Atau saudara mau, kita mau. Dia ada di tengah kita. Saya tidak peduli dengan resiko disambar api. Saya tidak peduli dengan resiko saudara saya harus mengejar menaikkan skill. Saya tidak peduli saya harus menaikkan iman. Saya tidak peduli saya mungkin bukan orang pertama yang dicintai, yang dipilih dan diharapkan. Saudara tamu, dikatakan undangan itu diberikan kepada semua. Kepada orang-orang yang kaya, kepada orang-orang yang pandai. Dan mereka semua berdalih, mereka bilang punya ladang. Mereka berkata aku punya perkebunan, aku punya sapi, aku mau kawin. Dan Tuhan bilang jangan pernah biarkan mereka bisa masuk lagi. Sekarang aku turunin standar. Aku bilang bawa semua dari jalan-jalan masuk ke pestaku. Dia sudah turunkan standar. Karena orang yang paling dia cinta, yang paling dia tunggu, yang paling dia harapkan, no respon dan beralasan. Dan tak pernah lihat passion. Saya coba seringkali dengan orang dan berkata, kamu mau enggak ini? Mau pelayanan ini enggak? Mau kerjaan ini enggak? Dan saya cuma lihat passionnya. Kalau mereka bilang gini, kalau Ibu Iin suruh oke sih, enggak usah. Dan kadang-kadang mereka bilang, kenapa ya Bu Iin aneh ya? Udah nawarin, tiba-tiba pindah orang. Ujiannya enggak pada waktu saya nawarin. Ujiannya passion, saudara. Buat saya lebih baik temukan orang yang dengan semua mata membinar. Sebodoh apapun. Daripada orang yang tidak pernah kutemukan binar. Dan berkata aku mau itu. Saya masih ingat cerita seorang guru balet. Saudara, di depannya ada begitu banyak orang yang dilatih balet. Dan mereka semua dilatih balet karena disuruh sama mamahnya. Datang dengan terpaksa. Beberapa suka, beberapa serius, beberapa mau. Tapi tiba-tiba waktu itu dia jalan ke belakang. Dan dia lihat anak miskin. Gak punya baju. Dia sedang pakai tong. Berdiri di atas tong itu. Ngintip di kaca tempat orang les balet. Dan berdiri mengikuti semua gerakan di atas tong. Anak ini tidak tahu guru ini melihat. Dan guru ini bilang, kamu les sama saya, private. Dan ujungnya dia menjadi balerina terbaik di Rusia. Bahkan ikut olimpiade. Dan dia menjadi yang terbaik. Bukan dia yang diharapkan. Tapi passionnya membawa ke sana. Passionnya seluruh
passionnya. Sekali lagi saya berkata berkali-kali, saya bukan pilihan pertama Tuhan untuk membawa lawatan, untuk Mahanaim, untuk Patra. Tapi saya orang yang selalu berkata, aku sangat menginginkan ada di dekatmu. Engkau ada di tengah-tengah kita. 7 tahun ke depan, saudara percayalah, saya menyiapkan ada kurang lebih 20 ayat. Dan yang saya khotbahkan cuma 3 ayat. Kenapa? Karena saya tahu passion saudara gak pernah cukup untuk menampung the whole yang Tuhan ingin berikan, sodorkan, bagikan buat kita. Tapi pagi hari ini saya berdoa, renungkan. Dia mau ada di tengah-tengah kita. Memasuki 777 dia berkata terus, 7 rohku akan menguasaimu. 7 rohku akan menguasai dunia. Aku akan membangkitkan 7 jemaat. Dan aku akan bawa engkau kepada kesempurnaan. Tuhan bilang mulai 77. Aku menawarkan diri. Tinggal di tengah-tengahmu. Tuhan bilang setiap hari. Aku akan mendatangkan kemenangan seperti hujan. Semua ayat yang tadi dia buka. Seberapa matamu, seberapa passionmu, seberapa engkau bisa dengan mata yang membinar, sel yang berteriak dan berkata, aku mau engkau, aku mau engkau, aku mau engkau. Saudara, passion itu yang menarik. Itu yang menarik. Urapan Tuhan, perhatian Tuhan, cinta Tuhan, hati Tuhan, berkat Tuhan, urapan Tuhan. Dan beberapa orang berkata, Bu, passion kan dari Tuhan. Oh, no. Kalau begitu Tuhan akan dituntut iblis karena ketidakadilannya. Engkau yang harus membangkitkan passion. Kalau saudara baca Kidung Agung dikatakan begini. Jangan bangkitkan cinta kepada yang tidak tepat dan bukan waktunya. Saudara, artinya saudara cinta bisa dibangkitkan, betul? Saudara tergantung. Seberapa, saya bukan orang yang punya cinta. Tapi saya selalu teriak, Tuhan, aku mau kejar engkau. Bangkitkan cintamu dalam hidupku. Saudara, kalau saya ini mulai rasa ya, saya gak bisa nyanyi, gak bisa cerit ya. Saya tuh ngomong begini sama Tuhan. Tuhan, kau boleh pukul aku. Lukai aku sekali lagi. Sampai cinta itu keluar dari hidupku. Kalau saya mulai pelayanan dan mulai tidak ada rasa, saya teriak, Tuhan buat sesuatu. Pukul, bunuh. Karena aku tidak mau. Koyakkan. Karena aku tidak mau. Kedaginganku menebal. Dan aku lakukan tanpa cinta. Seberapa engkau teriak. Saya ini sanguin. Sanguin itu sangat mudah kehilangan itu. Saya tahu siapa saya. Saudara, kalau saudara itu koleris, saudara kan sangat mudah jatuh kepada kemarahan. Saudara ya, kalau saudara sanguin, saudara kan sangat mudah cetek gak dalam. Ini ngomongin tentang Tuhan. Saudara, kalau saudara plekmatis, saudara kan sangat mudah jatuh dalam kebekuan dan kepasifan.
Kalau saudara melankolis, saudara akan sangat mudah jatuh dalam ketidakpercayaan dan pesimis. Saudara, kenali siapa engkau. Saya tahu saya koleris, saya bisa marah. Karena itu saya selalu bilang, gak ada hakmu untuk marah. Gak ada hakmu untuk sakit. Bahkan kalau engkau harus menjadi diinjak itu kebanggaan. Terus saya ngomong. Saudara, saya tahu saya sangguin. Karena itu saya terus bilang, ini gak bisa gak cetek. Dipar. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Saya berdoa setiap saudara, kita masuki masa yang baru. 777. Masa di mana engkau berjalan